Tuhan, kami bersyukur buat Natal. We thank you, Lord, for Christmas. Kami diingatkan akan sebuah anugerah yang besar. Kalau Tuhan sendiri datang ke dunia ini menjadi sama dengan manusia. We are reminded by the greatest gift of all, that you, God, yourself, came to this world to become one of us. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas Natal. We thank you for Christmas. And in Jesus' name, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. You may be seated. Anda dipersilakan duduk. Seorang wanita berumur 67 tahun di negara Belgia, 67 years old, 67 years, some of you remember. Dia meninggalkan rumah suatu hari untuk pergi ke stasiun kereta untuk menjemput salah satu temannya. Cerita yang unik dari apa yang terjadi ini, wanita ini nyupir sejauh 900 miles, padahal stasiun kereta itu hanya berjarak 90 miles dari rumahnya. Dan untuk alasan inilah wanita ini ada di dalam berita. Yang tadinya stasiun kereta itu hanya 90 miles, tiba-tiba dia nyupir 900 miles. Dan dia berhujung di negara Kroasia dari Belgia. Nah, gimana mungkin seorang reporter bertanya, kamu nggak sadar kalau kamu sampai nyasar segitu jauh? Padahal waktu kamu nyupir, kamu melihat mungkin di Eropa negaranya bertetanggaan. Kamu melihat mungkin rambu-rambu lalu lintas sudah berubah bahasanya. Mungkin kamu di stop dengan imigrasi. Bagaimana mungkin kamu nggak menyadari, kata seorang reporter, kalau kamu sudah nyasar sedemikian jauh. Belum lagi ditambah dengan waktu, durasi, waktu kamu nyupir, apa kamu nggak sadar? Wanita itu tidak mempunyai jawabannya, Bapak Ibu. Wanita itu hanya berkata bahwa saya mengikuti GPS saya dan saya berhujung di negara Kroasia. Waktu saya mendengar cerita ini, saya hanya berpikir berapa banyak dari kita yang mungkin menjalani hidup kita just going through the motion. Kita bangun setiap hari, kita mengalir kehidupan kita tanpa mengerti apa tujuan kita. Tanda kutip kita seperti wanita ini yang terus nyupir tanpa menyadari destinasi yang kita mau tuju. Atau mungkin kita mengejar hal-hal tertentu dalam kehidupan ini, semakin kita kejar, kita makin jauh dari destinasi yang kita mau. Nah, hari ini
Ketika kita merayakan hari Natal, kita diingatkan kalau kita punya Tuhan yang suka mengintervensi. Dia mengintervensi sejarah dunia, dia mengintervensi kehidupan manusia dan sejarah manusia. Kalau kita sensitif dan cukup rendah hati, kita akan bisa merasakan tuntunan Tuhan dan campur tangan Tuhan dan intervensi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kata lain, Tuhan yang kita sembah, Dia tidak akan membiarkan kita tersesat dalam kehidupan ini. Mungkin beberapa dari Anda berpikir, apa hidup saya ini cukup signifikan? Bahwa ada Tuhan pencipta langit dan bumi yang ingin ikut campur dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari saya. Di hari Natal inilah kita diingatkan. Tuhan peduli dengan kehidupan pribadi Anda dan saya. Oleh sebab itu dia datang ke dunia ini dan menjadi salah satu dari kita. Firman Tuhan berkata di Galatia 4 ayat yang keempat, saya menggunakan bahasa Indonesia masa kini. Tetapi pada saatnya yang tepat, Allah mengutus anak-anaknya ke dunia, dan anaknya itu dilahirkan oleh seorang wanita dan hidup di bawah kekuasaan hukum agama. When the right time has come. Mungkin terjemahan Alkitab yang Anda biasa baca, ketika waktunya telah digenapi. Waktu Anda mendengar hal ini, seharusnya iman Anda bertumbuh. Waktu Anda mendengar hal ini, seharusnya pengharapan Anda bertumbuh. Kenapa? Karena di sini kita menyadari bahwa hal-hal yang terjadi dalam dunia ini tidaklah random, Bapak Ibu. Hal-hal yang terjadi dalam dunia ini tidaklah kebetulan. Dikatakan when the right time has come, waktunya tiba. Ketika waktu Tuhan tiba, artinya he has his own schedule. Dia mempunyai jadwalnya sendiri, dia mempunyai timetable-nya sendiri. Artinya semua yang terjadi masuk dalam koridor timingnya Tuhan. Semua ada dalam jadwalnya dia. Dan dia bekerja turut dengan jadwal dan waktu yang dia sudah tentukan. Termasuk kapan dia datang ke dunia ini. Kenapa dia nggak datang 5.000 tahun yang lalu? Kenapa dia nggak datang tahun lalu? Kenapa dia datang 2.000 tahun yang lalu? Karena dia bekerja sesuai dengan jadwal dan timingnya dia. Pertanyaannya hari ini, kenapa dia datang? Why Christmas? Kenapa dia datang ke dunia ini? Ternyata dia mempunyai tujuan. Dikatakan dengan demikian, ia membebaskan orang-orang yang hidup di bawah kekuasaan hukum agama. Agar kita pun dapat menjadi anak-anak Allah. Di ayat yang kelima dikatakan seperti itu. Ternyata dia datang untuk Anda, ternyata dia datang untuk saya, dia datang untuk kita semua. Yang hidup di bawah hukum agama dan dia mau membebaskan kita dari hal tersebut. Bahasa Inggrisnya, he came to buy freedom for those of us who live under the law, di bawah hukum agama. Kita perlu dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Dari kekuasaan dan perbudakan hukum agama. From the slavery of the law. And the question is, apa sih perbudakan hukum agama? Anda mau tahu apa itu? Itu adalah hal yang ada dalam hati Anda dan hati saya. Itu adalah pertanyaan yang ada di dalam hati Anda dan hati saya. Pertanyaannya adalah gini, am I okay with God? Do I have the right standing with God? Apakah saya berkenan kepada Allah? Apakah saya oke dengan Tuhan? Apa status saya dengan Tuhan? Makanya kita manusia mempunyai ratusan cara. Kita melakukan berbagai cara supaya kita oke sama Tuhan. Kita melakukan begitu banyak ritual agama supaya we can have the right standing with God. Kita bisa berkenan di hadapan Allah. Ada berbagai macam hal yang kita pikir itu akan membuat kita mempunyai kedudukan yang baik di mata Allah. Kita membakar korban, hewan korban. Kita memberikan
kurban, kita memberikan sedekah. Tergantung apa yang Anda percayai. Ada beberapa kepercayaan yang berpikir bahwa ketika kita menjadi vegetarian atau cai, kita akan mempunyai kedudukan yang baik di hadapan Allah. Kita mempersembahkan korban, menyembelih hewan, bahkan kita buat sebuah ruangan yang kita sebut dengan ruang pengakuan dosa, di mana kita mengaku dosa kepada pastor kita. Dan kita berkata, ketika kita melakukan semua itu, we're good with God. Kita melakukan semua itu, kita sudah berdamai dengan Tuhan. Makanya kita disebut budak dari kuasa hukum agama, yang perlu dibebaskan, yang perlu dibeli kembali. Karena walaupun kita sudah melakukan semua hal itu, kita masih bertanya-tanya, am I okay with God? Apakah saya masih okay di hadapan Tuhan? Dan untuk itulah Natal ada, Yesus datang untuk memberi kemerdekaan kepada Anda dan saya dengan kehidupannya. Supaya kita bisa merdeka dari hukum agama tersebut. Dan kita menjadi anak-anak Allah. Berikutnya dikatakan, karena kalian adalah anak-anak Allah. Allah menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati saudara dan saya. Dan hati saya. Yaitu roh yang berseru, Bapa, ya Bapakku. Karena kita sudah berpindah, kita sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Maka cara Anda dan saya melihat relasi kita sama Tuhan, mulai hari ini berubah selama-lamanya. Now we can relate to God. Sekarang kita bisa melihat relasi kita dengan Tuhan. Dan kita boleh memanggil dia Bapa. Sebuah panggilan yang menunjukkan kedekatan dalam sebuah relationship. Dan untuk itulah dia datang. Supaya Anda dan saya bisa dibebaskan, bisa dibeli dari kuasa hukum agama dan menjadi anak Allah. Seorang pelatih legendaris, pelatih football, namanya Vince Lombardi. Suatu hari dia, Nana, can you throw me the ball? Oh, nice pass. Suatu hari dia masuk ke dalam sebuah ruangan locker yang penuh dengan pemain football profesional. Lalu dia mengangkat football ini dan berkata, gentlemen, this is football. Kepada ruangan yang penuh dengan pemain football profesional, dia bilang, let's go back to the basic. Yuk kita kembali kepada basic kita, yuk kita kembali kepada dasar yang paling penting, bahwa ini adalah football. Banyak dari kita yang hidup, dan tujuan kita hidup, identitas kita, sudah mulai keruh. Sudah mulai kabur, sudah mulai tidak jelas. Hari Natal ini kita diingatkan, let's go back to the basic. Tujuan dari hidup kita bukanlah untuk mengakumulasi harta dan benda. Tujuan dari hidup Anda dan saya itu tidak didefinisikan dari apa yang kita punya, apa yang kita miliki, mobil yang kita bawa, pakaian yang kita pakai. Let's go back to the basic, that identitas tertinggi Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Catch Josh. Nice. Jadi kalian bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan karena kalian anak Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang disediakannya untuk anak-anaknya. Karena kita adalah anak-anak Allah, maka semua yang Bapa kita sediakan, kita mempunyai akses kepada hal itu. Apa yang dia miliki akan bisa diakses oleh saudara dan saya, karena kita anak-anaknya. Kita bisa mengakses berkatnya, kita bisa mengakses favornya, kita bisa mengakses sukacitanya, kita bisa mengakses damai sejahteranya, bahkan kita bisa mengakses kerajaan surga karena kita adalah anak-anak
Allah. Boleh saya tutup dengan ini Bapak Ibu? Berapa banyak dari Anda yang pernah mendengar fenomena Baader-Meinhof? Have you ever heard this phenomenon? Baader-Meinhof. Di tahun mungkin 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, saya sama istri membeli mobil Toyota Corolla warna biru tahun 2010. Sebelum kita punya mobil biru Toyota Corolla, kita nggak pernah sadar ternyata di jalan itu ada begitu banyak mobil biru Toyota Corolla. Tapi begitu kita beli, dan kita lihat di sekeliling kita waktu kita nyetir, waktu kita parkir, ternyata banyak juga ya. Mobil tahun 2010 Toyota Corolla Bapak Ibu. Nah itulah fenomena Baader-Meinhof. Ketika Anda menyadari sesuatu, Anda mulai bisa melihat akan hal-hal itu di sekeliling Anda. Anda mengerti maksud saya? Bapak Ibu. Hari-hari ini ada satu kata yang kita sudah jarang lagi pakai. Yaitu kata D-O-S-A, or sin. Seringkali kita menggantikan kata dosa ini dengan kata kesalahan. Tapi dosa lebih dalam dari hanya sekedar kesalahan. Dosa jauh lebih besar dari hanya sekedar kesalahan. Dosa itu sifatnya mengikat. Dosa itu sifatnya membelenggu. Bahkan dosa itu sifatnya mematikan. Begitu Anda mengerti dan menyadari akan satu hal ini, dosa, Anda akan menyadari ketika Anda melihat dunia di sekeliling Anda. Anda mulai mengerti apa yang terjadi di kehidupan sekeliling Anda, apa yang terjadi di kota kita, apa yang terjadi di bangsa kita, apa yang terjadi di dunia kita, apa yang terjadi di pemerintahan-pemerintahan, apa yang terjadi di dalam keluarga-keluarga. Kita jadi menyadari begitu Anda mengerti konsep ini, bahwa akar dari semua yang terjadi adalah D-O-S-A. Seorang yang bernama C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity, dia berkata seperti ini, saya akan terjemahkan untuk Anda. All that we call human history, money, poverty, ambition, war, prostitution, classes, empire, slavery, is the long, terrible story of man trying to find something other than God, which will make him happy. Sejarah yang panjang tentang manusia, uang, kemiskinan, ambisi, perang, prostitusi, klasis, kasta-kasta, perbedaan-perbedaan, diskriminasi, perbudakan, slavery. Itu adalah sejarah yang panjang dari manusia mencoba untuk mencari sesuatu yang membuat dia bahagia di luar dari Tuhan. Anda menangkap statement ini Bapak Ibu? Oleh sebab itu hari ini kita diingatkan kenapa Natal begitu luar biasa. Because the distance between God and man are just too great. Yesus datang untuk menutup jarak, untuk menjembatani jurang yang terlalu besar antara manusia dan Allah. Bayangkan ada sebuah lomba berenang yang mengharuskan mereka untuk berenang dari pantai timur Amerika, the East Coast, sampai Eropa, Bapak Ibu. And by the way, the distance is about 3,500 miles. Jarak dari East Coast, pantai timur Amerika sampai Eropa itu sekitar 5.600 kilometer. Kalau ada perlombaan seperti itu, kira-kira siapa yang bisa menyelesaikan perlombaan itu? Jawabannya nggak ada, Bapak. Jaraknya terlalu jauh. Nggak memungkinkan seorang pun bisa menyeberangi jarak yang terlalu jauh tersebut.
Dosa menyebabkan kita terpisah dari Tuhan. Dan Yesus datang to close the gap. Yesus datang untuk menutupi jarak tersebut, perpisahan antara manusia dan Tuhan. Buat Anda yang tahu lagu yang baru dinyanyikan dalam versi bahasa Inggrisnya. Hark the herald, angels sing, glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconcile. Tuhan dan orang berdosa direkonsiliasi. Enggak heran kenapa surga bergema. Enggak heran kenapa surga celebrate dan merayakan. Bapak Ibu, saya berdoa mulai hari ini, Anda tidak lagi melihat Natal dengan kacamata yang sama. Karena Tuhan meninggalkan kemuliaan surga dan tahtanya di surga untuk datang menjadi sama dengan manusia dan membeli hidup Anda dan saya dengan hidupnya sendiri. Saya ingin akhiri dengan ini sambil mengundang teman-teman worship team untuk maju. Bapak, Ibu, dan teman-teman, inilah Natal. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Anda dengar baik-baik, dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Anda perlu dengar baik-baik buat kita yang bergumul di dalam kegelapan. Baik itu sebuah keterikatan, baik itu kegelapan, waktu kita depresi. Dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak lagi menguasai. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Ini janji untuk Anda dan saya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalamnya, dalam namanya. Berita yang luar biasa pada hari Natal ini. Bahwa ternyata untuk Anda bisa menjadi anak-anak Allah, Anda gak memerlukan ritual agamawi. Untuk Anda yang ingin menjadi anak-anak Allah, Anda tidak harus baik terlebih dahulu. Anda tidak harus memperbaiki kelakuan Anda terlebih dahulu. Tetapi dikatakan buat kita yang menerimanya hari ini,
Buat kita yang percaya dalam namanya hari ini, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Firman itu telah menjadi manusia, inilah cerita Natal. Dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Boleh saya undang kita semua bangkit berdiri?